Halo Sobat SAR, selamat siang, salam tangguh dan salam kemanusiaan. Kita kembali lagi di podcast Kemudahan Berakat, edisi spesial CPNS Basarnas 2025. Saya Dio, CPNS Basarnas Angkatan 2025, dan hari ini saya nggak sendiri, sudah hadir dua teman luar biasa dari sini, Mas Dodi dan Mas Welcome. Halo Mas Dodi, halo Mas Welcome. Halo Mas Dio. Siap sharing pengalaman dan pandangan tentang nilai-nilai dasar ASN hari ini? Siap Mas Dio. Kita mulai pertanyaan yang pertama. Orientasi pelayanan. Mas Dodi sebagai CPNS Basarnas pasti sudah dapat gambaran bagaimana pentingnya melayani masyarakat dalam kondisi kritis. Gimana menurut Mas Dodi tentang penerapan nilai ini? Nah, menurut saya tentang penerapan nilai-nilai berorientasi pelayanan di tengah-tengah masyarakat, tentunya kita sebagai CPNS Basarnas harus memahami pentingnya kecepatan, ketetapan, dan empati saat melayani masyarakat, khususnya dalam operasi SAR. Baik, pertanyaan kedua untuk Mas Welcome. Sekarang ke nilai akuntabel. Dalam Basarnas, setiap tindakan kita bisa menyangkut nyawa orang lain. Seberapa penting akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas SAR? Baik, izin, ini kalau menurut saya Pak Dio, akuntabilitas ini sangat penting sekali karena ini menyangkut cara kerja kita sebagai ASN, tanggung jawab, kedisiplinan kita, hasil kegiatan serta kejujuran dalam setiap tindakan. Jadi bentuk nyatanya ini sangat bersangkut paut dengan akuntabel, makanya bisa dibilang sangat penting. Jelas Bang? Ya. Nah, terima kasih. Dan pertanyaan ketiga, Mas Dodi, nilai kompeten itu tidak bisa ditawar dalam dunia SAR. Apa yang Mas lakukan sebagai CPNS untuk terus meningkatkan kompetensi? Ya Mas, tentunya upaya saya dalam meningkatkan kompetensi dalam CPNS Basarnas ini tentunya saya selalu berlatih kemampuan fisik, dan tentunya dalam pembelajaran SAR ini kita diajarkan untuk memahami apa nilai dasar ASN yang nantinya kita calon ASN bisa mengaplikasikannya saat kita menjadi pegawai kantor Basarnas Medan. Oke, kemudian untuk pertanyaan keempat untuk Mas Welcome, kita lanjut ke harmonis. Dalam satu misi penyelamatan kita kerja bareng berbagai unsur. Menurut Mas, bagaimana menciptakan hubungan kerja yang harmonis? Baik, Dio, menurut saya penerapan hubungan kerja yang harmonis itu bisa dibilang sangat simpel sekali. Nah, kita dapat melaksanakannya dengan komunikasi yang baik, terus punya inisiatif juga. Misalnya kalau kita mengalami kesulitan, jangan sampai dia minta bantu dulu baru kita bantu. Kita harus berinisiatif, proaktif gitu. Gitu Mas Dio. Ya. Kemudian pertanyaan kelima untuk Mas Dodi. Sekarang nilai loyal. Gimana sih caranya menunjukkan loyalitas kepada instansi dan negara tapi tetap menjaga integritas? Baik, di sini saya menerapkan nilai loyal dalam kantor Basarnas Medan. Contohnya nanti saya sebagai calon pegawai atau calon ASN, nantinya saya akan bekerja dengan sepenuh hati tanpa mengharapkan imbalan, serta bekerja dengan patuh dengan mematuhi apa peraturan dan tertib pada kantor ini. Mungkin itu Mas. Oke, kemudian untuk pertanyaan terakhir untuk Mas Welcome. Nilai terakhir yaitu kolaboratif. Di lapangan Basarnas bisa kerja sendiri kan? Ya. Gimana Mas lihat pentingnya kolaborasi lintas instansi dan masyarakat? Ya, kita sebagai Basarnas ini memang sangat penting harus bekerja sama dengan instansi lain agar tugasnya bisa cepat terselesaikan, terutama dengan TNI Polri, masyarakat, dan relawan. Contohnya di desa Manglodi yang terpencil gitu kan, Basarnas sangat membutuhkan informasi dari masyarakat, apalagi pedalaman, untuk menyelesaikan operasi. Jadi gitu Mas Dio, tanpa masyarakat jadi susah kan jadinya kan, apalagi jikalau kita baru pertama kali datang ke desa terpencil tersebut tuh. Baik, luar biasa sekali sharing dengan Mas Dodi dan Mas Welcome. Nilai-nilai dasar ASN itu bukan sekedar hafalan di kelas latsar, tapi harus kita terapkan sehari-hari. Apalagi sebagai ujung tombak kemanusiaan di Basarnas,
Terima kasih buat Mas Dodi, Mas Welcome, Sama-sama dan Mas teman-teman Bio. pendengar semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tetap tangguh, tetap setia melayani, dan tentu saja tetap berakhlak.